warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Abdisalam, mahasiswa semester 2 Ilmu Hukum C, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini ditujukan untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, dosen pengampu Nengyani Nurhayani SHMH, Dian Rahmat Gumelar SHMH. Saya akan menerangkan sedikit tentang hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan adalah hukum tertulis yang sebagiannya telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sebagian tersebar belum dikodifikasikan dan tersebar di berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Di samping itu masih banyak ketentuan yang tidak tertulis. Hukum perburuhan adalah himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pemberi pekerjaan atau majikan dan yang mengatur penyelesaian perselisihan antara pekerja dan majikannya. Hubungan kerja ini berdasarkan ajas bahwa pekerja diberi pembayaran upah untuk pekerjaan yang dilakukan bagi majikannya. Intinya, pokok pemburuhan ialah hubungan kerja yang berdasarkan upah. Adapun menurut para tokoh, salah satunya adalah Molenar, hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 17. Serikat buruh atau serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan dengan pekerja atau buruh atau karyawan berdasarkan perjanjian kerja. Dengan demikian, hubungan kerja tersebut adalah merupakan sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret, nyata. Dengan demikian, perjanjian kerja maka akan lahir perikatan. Dengan perkataan lain, perikatan yang lahir karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, unsur-unsur hubungan kerja terdiri dari adanya pekerjaan, adanya perintah, dan adanya upah. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sedangkan hubungan bisnis adalah hubungan yang didasarkan pada hubungan kemitraan atau hubungan keperdataan. Kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Sesuai dengan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan, sesuai dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Syarat sahnya perjanjian kerja mengacu pada syarat sah perjanjian perdata pada umumnya, yakni 1. Adanya kesepakatan antara para pihak, tidak adanya duang, paksaan, dualing, penyesatan, atau hilaf, atau penipuan. 2. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk bertindak melakukan perbuatan hukum atau cakap usia, dan tidak di bawah perwalian atau pengampuan. 3. Ada pekerjaan yang diperjanjikan. 4. Kausa. Pekerjaan diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan kondisi dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu yang berbeda, jenis pekerjaan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni pertama, pekerjaan yang dilakukan secara terus berulang atau pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Dan kedua, pekerjaan yang menurut sifat dan jenisnya serta tuntutan kegiatannya perlu dilakukan dalam waktu tertentu yang relatif pendek. Pekerjaan seperti jenis yang terakhir itu dapat dikelola sendiri atau diborongkan kepada orang lain, kelompok, atau unit usaha lain. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua macam hubungan kerja, yakni hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PWKT. PWKT ini dapat didasarkan atas jangka waktu tertentu atau selesainya sesuatu paket pekerjaan tertentu.
hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Hubungan industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Pihak yang berkepentingan dalam setiap perusahaan atau stakeholder. Pertama, pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili oleh pihak manajemen, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh. Kemudian, di samping para stakeholder tersebut, para pelaku hubungan industrial juga melibatkan para konsultan hubungan industrial atau pengacara, para arbitrator, konsiliator, mediator, dan akademis. 3. Hakim-hakim pengadilan hubungan industrial. Kerjaan. Di Indonesia sendiri, payung hukum untuk hukum ketenagakerjaan secara tegas terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya adalah pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2, pasal 28, dan juga pasal 33 ayat 1. Maka berdasarkan payung hukum di atas terbentuklah Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang untuk selanjutnya lebih dikenal dengan Hukum Ketenagakerjaan, yang merupakan dasar hukum utama dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk menghindari adanya contoh pelanggaran hak cipta film atau contoh pelanggaran hak cipta software di Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Secara umum, sumber hukum ketenagakerjaan terbagi ke dalam 1. Peraturan perundang-undangan. Sumber hukum pertama berasal dari perundang-undangan yang secara beruntun terdiri dari pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 dan lebih terperinci dijelaskan dalam PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan jam sostek dan PP 028 Tahun 2002 tentang perubahan pasal 21 PP No. 3 Tahun 1992. Perjanjian yang menjadi dasar hukum ketenagakerjaan meliputi perjanjian kerja bersama atau perjanjian perburuhan atau kesepakatan kerja bersama, perjanjian kerja, peraturan perusahaan. 3. Keputusan atau penetapan. Penetapan yang telah dibuat oleh panitia perselisihan perburuhan, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang selanjutnya diganti dengan istilah PPHI. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, oleh undang-undang yang telah dinyatakan bahwa penetapan PPHI merupakan sebuah arbitrase kompuleri atau arbitrase wajib sebelum penyelesaian nantinya akan diselesaikan oleh badan peradilan. Yang terakhir, traktat. Traktat yang merupakan bagian kesepakatan internasional yang ternyata juga menjadi salah satu dari bagian sumber hukum ketenagakerjaan, di mana dalam kesepakatan internasional, baik bilateral maupun multilateral, banyak melahirkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Adapun traktat tersebut diantaranya Konvensi ILO Nomor 100 mengenai pengupahan yang sama antara pekerja pria dan pekerja wanita tanpa membedakan gender, yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1957. 2. Konvensi ILO Nomor 120 tentang gigi dalam industri, perniagaan, dan perkantoran yang selanjutnya diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969. Konvensi ILO Nomor 155 Tahun 1981 tentang kewajiban dalam penyelenggaraan program K3. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.